Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya Pendeta Relasi Niat Mendrova akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, berkata-katalah bagi kami pada hari ini, agar firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, menyembuhkan orang sakit adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang barusan kita baca ini menjelaskan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Dan ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ketika orang banyak mendengar bahwa 2 orang buta ini berteriak, maka orang banyak ini menyuruh mereka untuk diam. Mungkin mereka risih dengan teriakan itu, ataupun ada alasan lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh 2 orang buta ini? Bukannya mereka diam, tetapi malah mereka semakin berteriak kepada Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Jawab mereka, "Kami mau supaya mata kami bisa melihat." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, menjamah mata kedua orang ini, dan seketika itu juga mereka bisa melihat. Kemudian 2 orang buta ini dikatakan mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang perlu kita pelajari dari sikap 2 orang buta ini. Yang pertama, mereka sangat tekun di dalam iman. Ketekunan mereka dalam iman meyakini
bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakit mereka, sekalipun orang banyak menyuruh mereka untuk diam, tetapi semangat mereka tidak pernah padam untuk berteriak minta tolong kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tekanan dari orang banyak melarang mereka untuk berteriak, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka semakin berteriak kepada Yesus, dan akhirnya karena iman dan keyakinan mereka, Tuhan Yesus menjawab dan menyembuhkan penyakit mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang percaya. Jangan iman kita menjadi lemah gara-gara tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan iman kita semakin melemah, pengharapan kita kepada Tuhan semakin lemah, semakin tak berdaya, oleh karena pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi belajar dari dua orang buta ini, sekalipun banyak tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, semangat mereka untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus tidak pernah padam. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita pelajari dari kedua orang buta ini, yaitu mereka sembuh dan mereka dikatakan di ayatnya yang ke-34, kedua orang buta ini mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika mereka mendapatkan berkat Tuhan, ketika mereka sudah memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus, mereka memilih untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang Kristen, ketika mereka diberkati oleh Tuhan, malah mereka semakin jauh dari Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen, ketika mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab doa mereka, dan pada akhirnya karena kesibukan mereka, karena berkat-berkat yang terlalu banyak, mereka lupa untuk mengikut Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, saudara. Dua orang buta ini setelah diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan, mereka memilih mengikut Tuhan. Bagaimana kita meresponi setiap berkat-berkat Tuhan yang kita terima selama ini? Apakah berkat Tuhan yang kita terima hingga pada hari ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin mengikut Tuhan dengan lebih baik, atau berkat yang kita terima itu malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Perenungan firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara sekalian, supaya dalam kehidupan ini, setiap berkat yang telah kita terima daripada Tuhan, baik itu kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, apapun yang kita terima setiap harinya, jangan sampai membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi senantiasa mendekatkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan hari lepas hari. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita semakin dekat dengan Tuhan selama ini, atau sama sekali kita malah menjauh daripada Tuhan? Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman yang kami dengarkan ini dalam kehidupan kami, dan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk seluruh orang-orang percaya dimanapun mereka berada pada saat ini. Terlebih-lebih mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kami mohon kepadamu,
Di tengah-tengah dunia yang kami jalani yang semakin sulit dan penuh dengan tantangan ini, berikanlah kiranya kami pengharapan yang senantiasa berasal daripadamu, agar dalam tekanan apapun yang kami jalani, kami senantiasa beriman teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.